Assalamualaikum. Om Pepi Tikal Matuseya mempersembahkan. Selamat menyaksikan. Bahasa Sri and Keluar are extremely interesting and important for future generations. Bahasa Siri ini sudah terancam punah, jadi sudah saatnya sebelum sangat terlambat nanti kita semua mulai dokumentasi dan melestarikannya. Mai waka ku Solo ku bahasa karena sangat penting bawa ko terutama ku anak iyo Muduau dan Malakawo mai iwakalo mese-mese iwakalo mai supaya ku bahasa tak boleh nemsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kami bertiga bisa sampai ke Siri dengan sehat dan disambut dengan keramahan para masyarakat sini. Yang terhormat Pak Camat Saparua Timur, Pak Harif. Yang saya hormati Pak Kepala Pemerintahan yang diwakili oleh Sekretaris. Kemudian yang saya hormati pula Pak Ketua Saniri Siri Islam. Kemudian Bapak yang dari Pulut, perwakilan masyarakat Pulut, kemudian Pak Willy dan yang saya sangat banggakan adalah teman-teman atau adik-adik yang akan mengikuti pelatihan dokumentasi bahasa pada hari ini. Susunan acara pada pembukaan ini akan dimulai dengan sepatah kata sedikit dari ketua tim kami, Ibu Hairunisa. Ibu Hairunisa, silakan. Terima kasih. Ya. Tidak terlalu formal ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sudah menyempatkan hadir ya. Ini yang terhormat Pak Camat, Pak Halid, yang terhormat Kepala Pemerintahan yang diwakili Pak Sekretaris ya, dan juga yang terhormat Ketua Saniri, kalau salah Saniri ya, yang terhormat juga pejabat dari Negeri Pulut, dan saya membanggakan dan saya sayang semua ini teman-teman pelatihan dan semua yang hadir di sini. Mungkin saya mulai dengan memperkenalkan diri dan tim kami serta maksud dan tujuan kami ada di sini. Tapi saya mau terima kasih lagi karena kalau menurut saya di luar ekspektasi dari hari pertama kami datang, bahkan sebelum kami tiba sudah kami merasa sangat diterima begitu ya. Sebelum kesini saya sudah komunikasi juga dengan Pak Halid mulai bulan September kayaknya tahun lalu ya. Tadi saya ada contekan Haunala Unisa ya, Hau asal Selombok ya, jadi kebetulan saja saya di sini sebagai ketua tim, tapi kami bekerja bertiga ya. Ini tim yang pertama ini Lia Papas, Lia dari Amerika. Cuman kalau dengan Lia saya sudah kenal lama karena teman saya kuliah dulu di Universitas Hawaii di Amerika. Kami membuat proposal yang akhirnya didanai oleh pemerintah di Jerman, ELDP namanya, untuk dokumentasi bahasa-bahasa yang terancam punah. Nah, dari situ saya track dan akhirnya ketemu dengan Ibu Erni. Sebelumnya tidak kenal, jadi kenalnya baru pas sebelum berangkat ke Berlin itu ya. Dia kenalnya di Bali, ketemu langsung. Sebelumnya saya tidak ketemu ya. Jadi kegiatan dokumentasi ini kami awali dengan pelatihan selama 5 hari. Tujuannya apa? Karena sifat dokumentasi ini kolaborasi. Jadi kami dari peneliti ingin berkolaborasi dengan masyarakat penutur supaya masyarakat juga terlibat langsung, terlibat aktif. Karena apa? Karena etikanya bahasa itu bukan milik kami, bukan milik peneliti, tapi bahasa itu adalah kekayaan dan milik sejatinya milik penuturnya ya, bukan. Jadi bukan kami akan hari
sekarang hari ini ya. Hari ini kita akan mulai dengan sedikit kami akan kasih sedikit teori tentang language documentation, dokumentasi bahasa itu apa sih ya, dan bagaimana melakukannya, kenapa itu perlu ya, dan nanti dan juga yang paling penting juga di hari pertama ini kami akan mulai buka diskusi, karena kembali ke yang tadi, ini dokumentasi kolaborasi. Jadi apa yang diinginkan penutur, ini bentuknya seperti apa, bahasanya mau yang mana dulu yang mau didokumentasikan, hasilnya untuk apa, itu kolaborasi ya. Kalau dari kami untuk yang kami butuh dari segi bahasa, karena kami ini peneliti, tentunya juga kami ingin deskripsi ya secara ilmiah apa yang unik di sini sehingga bisa berkontribusi untuk ilmu pengetahuan ya di dunia. Di hari kedua kami sudah bawa alat-alat, sebagian masih di rumah ya. Kami akan ajarkan bagaimana memakai alat rekaman ya, dan juga aplikasi di komputer, bagaimana memproses data. Karena mungkin sedikit saya infokan, dokumentasi bahasa itu tidak hanya merekam saja gitu, tapi ada data itu nanti diproses ya, diproses sehingga dia bermakna dan bisa dipakai. Dan yang penting juga yang saya mau kasih tahu sedikit, hasilnya nanti dokumentasi ini kita akan arsipkan di ILAR namanya ya, itu kita simpan dan itu bisa diakses selama 100 tahun, kira-kira 100 tahun. Jadi harapan kami ini bisa berkelanjutan. Jadi walaupun kita sudah meninggalkan dunia ya, mungkin masih bisa terus. Jadi kalau sudah materinya sudah tersimpan toh masih bisa kan terus dipakai. Jadi tujuannya seperti itu. Dan hari ketiga keempat nanti kita ada field training, kita latihan di lapangan langsung di warga sini, kita bagaimana disiapkan untuk diarsipkan. Kami di sini untuk saya sendiri insya Allah sampai November, Lia harus pulang lebih dulu karena dia ada kewajiban di Pittsburgh di Amerika. Kalau Briani bisa mendampingi bolak-balik Ambon, tapi bisa. Tapi sekalipun kami sudah pergi nanti karena kolaborasi, ini alat nanti kami tinggalkan dan kami harap juga masih bisa berkelanjutan. Jadi walaupun kami pergi, pemrosesan data masih berlangsung, pengambilan data harapan kami didukung dengan oleh penutur masih bisa berkelanjutan. Mungkin sedikit begitu dari Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nisa. Selanjutnya seperti biasa orang Indonesia, kita akan mendengarkan sambutan dari Pak yang mewakili pemerintah negeri Sirisori, dan sebelumnya kami ingin berterima kasih karena sudah diterima. Mungkin Pak bisa memberikan sedikit sepatah kata bahwa begitu penting memelihara bahasa. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat Saparwati, Ketua sendiri, perwakilan dari Kodur, Pak Babil dan para ibu kemari semuanya. Kami selaku pemerintah negeri sangat berterima kasih atas program ini yang dilaksanakan, karena bahasa ini sangat penting. Bahasa ini menjadi satu aset negeri atau aset desa yang perlu ditumbuh kembangkan, sehingga para generasi-generasi yang akan datang akan bisa melekat dengan bahasa ini. Nah, maka dengan kegiatan-kegiatan ini yang mudah-mudahan dia selalu berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga program ini bisa sukses juga kepada anak-anak kami yang ada. Nah, inilah yang menjadi motor penggerak untuk melakukan kegiatan bahasa ini selalu melekat pada generasi-generasi yang akan datang. Demikian itu prakata singkat saya. Semoga ini bisa berjalan dengan secara baik, lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Kami mohon dukungannya selama pengambilan data kami di sini. Mohon diberikan motivasi buat anak-anak supaya kita bisa mengambil data yang lebih baik. Selanjutnya kita
Satu lagi mungkin kesepakatan dari Kulur. Silakan. Terima kasih Bu. Camat Saparua Timur yang saya hormati, Bapak Sekretaris Seni Sisori, tim dari tim bahasa ya dari provinsi, Ibu Helmi yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, teman-teman beserta yang sungguh sangat saya hormatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kita selaku pribadi dan selaku yang mewakili tim dari negeri Kulur menyampaikan ucapan terima kasih banyak yang mana telah memberikan kesempatan untuk kita menyampaikan sedikit sepatah dua kata dalam acara ini. Untuk itu barangkali beta tidak banyak lebar. Apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Sisori merupakan harapan untuk semua. Kembali kepada bahasa ini, awalnya sudah dilakukan kegiatan itu revitalisasi bahasa, yang mana diadakan semacam kegiatan lomba bahasa yang lokasinya di Sisori, dan itu merupakan satu dorongan dan motivasi yang cukup signifikan terkait dengan pengembangan bahasa di dua negeri ini. Karena di Pulau Saparua ini cuma yang punya bahasa datang Kulur dan Sisori saja, sehingga ini perlu dikembangkan untuk merupakan satu aset yang memang harus dimiliki oleh keton punya generasi-generasi yang nanti akan tumbuh lagi. Sehingga kalau bisa beta juga selaku warga masyarakat dan selaku tokoh, dan beta juga dalam jajaran pemerintahan di Kecamatan Saparua, beta harapkan kalau bisa barangkali keton dua negeri ini keton akan dorong keton punya generasi yang bagaimana bisa memanfaatkan bahasa ini semaksimal mungkin. Karena perkembangan sekarang ini yang kita lihat di dalam masyarakat, terutama ketua negeri-negeri Islam ini yang ada di Pulau Saparua dua negeri ini kalau kotoran sing memanfaatkan bahasa dan sing ini bahasa untuk kotoran punya generasi ada nanti satu ketika bahasa yang ada hilang. Sehingga itu merupakan harapan kotoran semua, kita maupun Bapak Sekretaris sama. Barangkali mari kita sama-sama melihat ini untuk ke depan kotoran punya generasi yang akan datang untuk bagaimana dia bisa memanfaatkan kotoran punya bahasa daerah semaksimal mungkin. Barangkali itu saja yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan yang berbagai ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Pak Camat Saparua Timur sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan dokumentasi bahasa yang akan berlangsung 5 hari ke depan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Lisa sama Lea atas kesempatan yang diberikan dan sudah berkunjung ke Pulau Saparua, di Desa Sirisori Islam Kecamatan Saparua. Tak lupa terima kasih buat pemerintah negeri Sirisori Islam yang diwakili Pak Sekdes, pemerintah negeri Kulur yang diwakili oleh Pak Yula, Babin Saniri Negeri, dan adik-adik yang berkenan hadir untuk kegiatan pelatihan dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sebuah kegiatan yang harus dimanfaatkan terutama untuk negeri. Jadi kami harapkan selaku pemerintah kecamatan kami mendukung penuh kegiatan ini. Kebetulan kita sama-sama anak negeri, jadi kita juga sangat peduli terhadap ancaman hilangnya bahasa daerah. Jadi terutama di Sirisori dan Kulur ini sangat serius, tapi generasi muda tidak ini sebagai sebuah ancaman. Mereka anggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja.
Mungkin kalau untuk sementara hasil pantauan analisa kami yang lahir di tahun 70-an itu sampai sekarang masih menggunakan komunikasi sehari-hari dengan sebahasa. 70-an sampai awal 80-an. Tapi 80-an sampai 2000 sekian itu udah berat dalam komunikasinya. Jadi ini pengalaman terutama buat ini ada 5 orang. Ini jujur aja pasti komunikasi sehari-hari sulit dengan bahasa. Dan ini fakta. Itu tidak bisa dimungkiri. Jadi kalau mau identitas ini tidak boleh hilang, coba bikin lewat kegiatan pelatihan ini kamu orang bikin kelompok dengan teman-teman sebaya, teman-teman seangkatan, bikin sebuah kegiatan dalam komunikasi lewat grup WA dan lain sebagainya, itu dengan bahasa daerah. Kalau tidak 5-10 tahun bahkan 20 tahun, percaya atau tidak bahasa ini akan hilang. Itu satu. Yang berikut, sejak saya ditelepon sama Ibu Nisa, sama Lea, sama Ibu R di tahun lalu, itu mau cari 3 orang baik di Kulur maupun di Sirisori. Itu saya kontak Pak Abdullah, langsung diresponi bahwa di Kulur sudah siap. Yang sulit kita cari di Sirisori. Tapi bukan dalam arti bahwa bahasa Kulur itu akan awet, tidak mungkin juga. Karena sama generasi di sini dan di Kulur sama. Coba ke Darmaga Ferry, orang Kulur yang berumur-umur ini yang pernah dengan bahasa katong dengar, sama dengan di Sirisori. Mau cari 3 orang saja, pertama syaratnya minimal pendidikannya S1, tahu laptop atau komputer, terus tahu berbahasa daerah. Sangat susah dicari. Tapi coba kalau dilihat tidak ada batas usia, oh pasti banyak. Tapi karena pakai batas itu minimal sarjana dan lain umur ini main laptop tahu bahasa, sangat susah dicari. Tapi alhamdulillah kita bisa dapat sama Nur, apa? Dewi, Zaidan sama Ri. Coba dengan kegiatan ini, karena nanti pasti beberapa bulan ke depan tugas kalian itu pasti di lapangan, ya. Lakukan dokumentasi dan pelatihan itu dengan masyarakat. Kamu mampu kasih komunikasi dengan mereka. Ada beberapa kosakata yang sudah hilang, yang sudah bercampur dengan dialek umum yang kita gunakan sama dengan bahasa Sirisori yang sudah gabung. Bahkan sampai sekarang kita gunakan itu sehari-hari dan sudah bercampur dengan bahasa daerah. Sebelum beta mengakhiri sambutan ini, beta kasih contoh. Beta kasih contoh. Beta kasih contoh. Muka dan belakang kalimat itu. Itu bukan bahasa daerah Sirisori, tapi coba sekarang ketolong pakai. Olong nasi muka, olong nasi belakang. Padahal sudah gabung. Padahal yang benarnya Lotomina dan Hademudi. Lotomina dan Hademudi. Itu jelas. Sekarang kita pakai mama, papa. Padahal itu bahasa Indonesia, bahasa umum. Kita sudah pakai, namanya ina ama. Coba kamu orang Ampa, kamu 5 termasuk kameramen itu. Yang pernah dengar Pepi ini berbahasa daerah. Pokoknya kamu orang 5, susah sekali. Coba, ada kosakata, kamu orang dulu lalu lihat, baca, lalu dengar sana sini. Sudah bercampur, lama-lama muka belakang masuk sudah terbiasa. Muncul lagi kosakata lain lagi masuk, terbiasa, hilang kosakata aslinya. Pasti. Olona muka, coba ke
nasi lotomina, nasi hadimudi. Itu yang harus kita lihat. Ada beberapa nama-nama binatang kayak kuda. Kan kita sudah jarang dengar aikarannya. Padahal kuda dengan bahasa Sirisori itu aikaran. Jadi kalau kamu orang coba kayak Pepi, Jaidan, Dewi, Nur, Ri, kalau hanya ikut kegiatan ini hanya untuk main-main, mending saya usah ikut. Ikut itu langsung realisasi di kehidupan sehari-hari. Dan kamu orang kalau berhasil, kamu orang ada pahlawan, penyelamat bangsa daerah. Ini kita serius. Lalu terakhir kita minta peran pemerintah, ada Pak Sekdes, ada Saniri. Bagaimana ada peraturan negeri untuk melindungi bahasa daerah. Jadi pertemuan sehari-hari di negeri, di kantor, pakai bahasa daerah. Pengumuman pakai bahasa daerah. Coba ini kalau dikebiasakan, di TNS sekarang sudah masuk kurikulum di sekolah, kecamatan TNS. Hal ini beta sudah ulang-ulang bicara sama pemerintah. Tanya Nuri, ulang-ulang tekan, tapi tidak pernah jalan. Bagaimana kita bergandeng tangan antara kecamatan dan negeri, kita bikin surat ke Dinas Pendidikan atau ke Kementerian supaya bagaimana kurikulum bahasa daerah ini masuk ke jenjang sekolah. Dan semua kepala sekolah yang ada di semua tingkatan itu harus ada MOU bahwa harus ada kurikulum itu bahasa daerah. Kalau tidak kita rugi. Hari ini belum, saat ini belum, biasa. 5, 10, 15, 20 tahun ke depan tidak ada lagi ciri khas Sirisori. Identitasnya sudah hilang. Dan untuk itu mari kita segera atasi itu. Tadi saya duduk beberapa menit saja komunikasinya aja. Padahal pingin mau dengar bahasa itu di mulut-mulut mereka itu, adik-adik, anak-anak kita yang di belakang. Padahal bicara Malayo saja kedengarannya sudah campur aduk dengan irama dialek, baik di Kulut maupun di Sirisori. Ancaman ini kita bisa hadapi, kita bisa lawan, kita bisa atasi. Kalau bisa atasi, kalian hebat. Makanya kadang saya itu kalau anak-anak lewat depan rumah, anak umur saya marah. Coba tanya hampir semua anak-anak, kalau bicara dengan Melayu, dengan bahasa umum saya marah. Tapi ya begitulah, marah dengan bercanda aja dan dianggap biasa. Padahal itu tidak boleh. Dulu orang kalau lewat dengan Melayu, ini saja orang tua marah. Istilahnya anak-anak asrama, istilah orang sini. Artinya anak-anak di asrama polisi, asrama tentara, gitu. Mereka biasa identikan Melayu, toh. Sekarang begini, dengan datangnya Indonesia, Ibu sama Lea, ini dimanfaatkan. Toh. Terus bila perlu saat pengambilan kegiatan dokumentasi dan kalau kolaborasi, libatkan pemerintah juga. Tuh. Bahkan mereka dokumentasi ke sekolah-sekolah, kayak mulai tingkat SD sampai sampai SMA sederajat, terus didampingi. Lalu kita giatkan bagaimana bangsa ini kita rawat, bagaimana komunikasi sehari-hari. Itulah. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan pemerintah negeri baik di Kulut maupun di Sirisori atas kegiatan dokumentasi, kegiatan pelatihan dokumentasi dan kolaborasi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermakna. Dan kalau sampai bulan November Ibu Nisa dong sudah pulang, itu ada meninggalkan kesan, ternyata berhasil. Maksudnya tidak perlu Ibu Nisa orang tahu bahasa Sirisori, Anto punya kalimat tadi. Itu bukan tugas mereka. Tugas mereka meneliti, tapi tugas kita bagaimana memelihara bahasa itu. Oke, demikian. Kurang lebih bisa maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Yang Maha Esa,
kegiatan pelatihan dokumentasi Bahasa. bahasa Sirisori secara resmi dan Kulur secara resmi kami buka. Motivasi dan semuanya adik-adik bisa mendengar bahwa apa yang diharapkan bersama Pak Saniri dan Pak Kepala Pemerintahan itu minimal kita harus laksanakan gitu. Jadi begini motivasi. Karena begini saya sedikit bercerita Pak, pemilihan di sini bahasa di sini atas inisiatif saya karena berawal dari kegiatan saya waktu saya masih di kantor bahasa. Waktu itu saya berpikir karena saya lihat Pak Camat sangat aware sama bahasa daerah, maka saya memberikan lokus ke Nisa sama Lena bahwa bahasa Sirisori bagus didokumentasikan. Oleh karena itu kami serius. Alhamdulillah diterima proposal itu di pendanaan. Ini pendanaan bukan dari Indonesia Pak, tapi pendanaan dari luar negeri yang bekerja sama dengan Universitas Mandalika yang dari Mbak Nisa mengajar di sana. Jadi saya berharap teman-teman yang ikut pelatihan ini bisa sangat serius karena kami datang secara serius. Memilih lokasi ini bukan acak, tetapi saya memilih untuk mereka tahu bahwa mendokumentasikan bahasa Sirisori ini penting karena sudah terancam, sangat terancam. Jadi mohon dukungan Pak Saniri, Pak, karena kami akan lama di sini. Dan ini Bapak nanti anak-anak kita sudah pergi, tapi anak kita masih bisa melihat di repositori namanya. Itu bisa diakses bahwa bahasa Sirisori ini pernah didokumentasikan oleh orang profesional seperti yang Mbak Nisa bilang, tapi itu sebenarnya tidak begitu penting untuk kami menerima. Yang kami datang ini hanya untuk memberikan motivasi supaya bagaimana bahasa ini masih bisa digunakan. Seperti itu. Terima kasih buat kedatangannya Pak. Aunis, ada nama Nisa. Tahu nama Nisa. Kalau menunjukkan tahu nama ada nama, misalnya Nur Asia punya nama Sirisori. Hanya ada nama panggil, nickname. Kan kalau di alumni mana deh Pak? Apa itu? Mana deh Pak? Mari Lalu itu Pak. Ode pasar loh. Oke. Ode pasar loh. Ode yang bilang mau ini saya lagi tadi. Mau bilang apa? Asli mana? Saya dari Bugis, saya bahasa tahu kan dari saya dari Bugis. Video ini dipersembahkan oleh Om Peti Tikal Matusea dan dipublikasikan di Daom Kasdi Santang, YouTube channel, Dangke Banya Basudara Samua.